Tes tes. Share screen. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi izinkan saya mendemokan tugas satu dan 2 di Machine Learning. Mohon maaf karena nggak tahu peraturannya harus didemokan. Jadi kemarin saya rasa mengumpulkan tugas saja sudah cukup, tapi ternyata ada himbauan lagi untuk mendemokan sebuah progres yang sudah kita kerjakan. Jadi yang pertama dulu di sini tugas yang unsupervised. Untuk unsupervised ini yaitu di sini kita menggunakan clustering yaitu pola gaya hidup dan kondisi kesehatan. Sorry, tujuannya adalah untuk mencari tahu data-data ini. Tujuannya mengelompokkan pola gaya hidup individu berdasarkan data yang diberikan untuk memahami karakteristik dari masing-masing klasifikasi kesehatan dan kebiasaan dengan mendemonstrasikan algoritma means hierarchical clustering atau word serta fungsi dbScan. Langsung saja di sini ada EDA, yaitu EDA ini pentingnya adalah digunakan untuk mendeteksi kira-kira ada missing value apa enggak di dalam sebuah data ini. Lalu memanggil di sini df info yang digunakan untuk memeriksa missing value-nya ada df, terus df infonya, terus df descript ini dan df is null. Lalu kita scroll ke bawah lagi. Ini udah ngecek-ngecek missing value-nya seperti ini di age, gender, PMI itu nol semua. Lalu di sini ada visualisasi dengan kodenya seperti ini. Lalu di sini ada lagi yang namanya distribusi age, distribusi PMI, dan distribusi daily steps yang digambarkan seperti ini. Di sini untuk grafik dari distribusi PMI ini eh, cukup kontras, yaitu langsung muncak langsung ke bawah lagi. Lalu untuk insight analisisnya missing value telah diinspeksi, lalu korelasinya visualisasi heat map memetakan asosiasi korelasi positif atau negatif antar faktor seperti kebiasaan versus matrix risiko kesehatan. Lalu untuk distribusi fiturnya terdapat variasi ekstrim dari rentang distribusi di setiap fitur independen menunjukkan urgensi untuk menggunakan standar scalar sebelum dieksekusi oleh model komputasi centroid. Lalu muncullah kita ke bagian preprocessing, yaitu penanganan label encoder dari variabel kategorikal, teks, dan scaling data kuantitatif. Untuk preprocessing ini itu digunakan untuk imputasi missing value untuk mengisi kolom objek ini kan. Lalu dinilai dengan modus, yaitu modusnya itu eh, 0. Lalu tambah lagi juga dengan median. Lalu di sini ada scaling juga untuk standarisasi pakai standar scalar. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian K-mean clustering yaitu penerapan elbow method dan evaluasi silhouette untuk K paling idealnya. Lalu muncullah seperti ini untuk evaluasinya. Lalu di sini ada modelkan dengan K optimal defaultnya itu kan cluster itu 3 atau 4. Lalu di sini kita pilih 3.
Lalu di sini ada hierarchical clustering, yaitu untuk memvisualkan beberapa metode yang seperti ini kurang lebihnya. Yang tujuannya itu kita mendeteksi kira-kira dari parent-parent ini tuh mana yang lebih mirip gitu, sampailah digabungkan hingga menjadi satu. Lalu untuk di base scan, yaitu mereduksi anomali perilaku ke hidup melalui deteksi wilayah keberadaan ekstrim. Lebih untuk data seperti ini, sorry, untuk visualnya. Lalu di sini ada visualisasi hasil dan prinsipal komponen analisis atau PCA. Itu digunakan mengurangi dimensi pemakai PCA dengan kode seperti ini. Dan untuk kesimpulan seperti ini. Lalu untuk kesimpulan akhir, perbandingan bentuk dan penyebaran klaster, K-means menghasilkan pemisahan tegas antar kelompok. Untuk hierarchical, menghasilkan pola visual dan penyebaran klaster dalam plot 2D. Untuk DB scan sangat fleksibel, memetakan bentuk asimetris yang bebas. Lalu masuklah kita ke bagian supervise clusteringnya. Untuk supervise ini kita sampai setup dulu dari awalnya untuk targetnya heart disease ini. Untuk datasetnya itu saya download dulu ini dengan dataset seperti ini, lalu EDA itu kita cari missing value dan sebagainya. Lalu kita ngetrain data-datanya seperti ini. Untuk distribusinya seperti ini, train dan tesnya. Jadi cukup terlihat banyak pembagian trainnya ya. Ini yang distribution of ID-nya seperti ini, untuk distribution of age seperti ini. Ini untuk gendernya. Ya, ini untuk distribusi of chase pen type-nya seperti ini. Sampai yang eh, sampai yang thallium. Lalu di sini ada penjelasan juga, histogram mengkonfirmasi bahwa distribusi trend dan tes hampir identik. Ya, karena untuk semua fitur. Beberapa pola distribusi yang perlu diperhatikan adalah chest pain type-nya. Distribusi ini sangat condong ke nilai 4. Untuk ST depression, right squid-nya kuat. Untuk kolesterol, distribusi mendekati normal. Untuk thallium, distribusi multimodal nilai 367. Perlu perhatian apakah diperlakukan sebagai ordinal atau one hot encoding. Lalu ada EKG results, distribusi tidak merata. Ini ada box plot of ID, box plot of age, dan sebagainya. Lalu di sini ada data preprocessingnya. Lalu modelingnya ini di sini ada 9 model kalau nggak salah. Oh ya, untuk modelnya itu ada yang namanya regressions, terus naive Bayes, decision tree, random forest, XGBoost, dan lain-lain. Lalu ada questionnya seperti ini ya. Berdasarkan hasil EDA yang tertentukan, apakah langkah preposisi yang perlu diperlukan? Mengapa hal ini sangat dilakukan? Jawabannya itu langkah preposing yang krusial adalah menggabungkan kolom ID karena tidak memiliki relasi dengan target serta future scaling. Standardization scaling perlu dilakukan karena fitur-fitur medis memiliki satuan dan rentang yang sangat berbeda. Misal kolesterol di rentang 200-an, sedangkan ST depression di rentang 0,6. Seperti SFM, KNN, logis berdasarkan sangat sensitif terhadap perbedaan skala ini. Lalu yang kedua, setelah dapat mengaplikasikan tahapan data preprocessing, apakah terdapat pengaruh terhadap hasil pemodelan? Berikan pendapat Anda terkait hal tersebut. Jawabannya ya, dengan penjelasan seperti ini. Terdapat pengaruh yang signifikan, terutama pada model SVM dan KNN. Sebelum scaling, SVM memiliki performa yang buruk dengan akurasi min 0,055. Namun setelah scaling, akurasi meningkat tajam mencapai 0,89. Hal ini menunjukkan bahwa preprocessing yang tepat bisa mengubah model yang awalnya tidak berguna menjadi sangat kompetitif. Dari metode yang digunakan pada saat pemodelan, training, dan evaluasi, apakah penggunaan matriks tersebut sudah tepat untuk studi kasus yang diberikan? Adakah metrik yang diberikan perhatian khusus untuk satu studi kasus ini? Mengapa demikian? Jawabannya, metrik akurasi, precision, dan sebagainya itu sudah cukup lengkap. Namun untuk studi kasus penyakit jantung, recall adalah metrik yang paling krusial. Kita ingin meminimalisir false negatifnya. Lalu dari hasil eksperimen, model apa yang memiliki performa paling baik?
Itu jawabannya adalah CatPush dan SVM dengan data yang telah di-scale menunjukkan bahwa performa terbaik dengan akurasi 89%. Lalu apa insight yang dapat dilakukan setelah pemodelan? Insight utamanya adalah bahwa data medis klinis ini memiliki sinyal cukup kuat untuk diprediksi. Fitur thallium, number of vessel fluoro, chest pain type memiliki korelasi tinggi dengan penyakit jantung. Selain itu, kita belajar bahwa tidak ada satu model super, namun model gradient boosting CatPush secara konsisten memberikan hasil yang solid pada data tabular ini.